Tapi saya ingin supaya lebih konkret aja ke Ustadz Abdul Qadir Jailani. Iya, iya, baik. Maaf, Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Apakah misalnya anggota-anggota Khilafatul Muslimin ini juga ikut berpartisipasi Pak di dalam pilkada atau pemilu? Ustadz, gimana Ustadz? Nah, itu masalah masalah tindakan pribadi, hak pribadi nanti dulu kita bicarakan. Ini masalah khilafah. Kalau saya ngomong kasar begini ya, ada ahli sejarah menulis itu negara Islam pertama Madinah itu kebohongan dan itu pendapat orang kafir mesti. Negara Islam tidak ada dalam khilafah. Jadi banyak orang menyangka bahwa negara Islam yang kita mau bikin, mana ada Nabi Madinah, Nabi Mekah, negara Islam Mekah, negara Islam Madinah, itu tidak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Kok jadi negara Islam? Apa negara? Tidak ada urusan. Kita merebut hati umat. Umat ini mau, maka dia akan tunduk dengan ajaran yang maha kuasa, yang maha bijak. Bukan dengan ajaran demokrasi yang tercampur ajaran orang kafir juga di situ. Itu maksudnya. Pasti lebih bagus sistem khilafah, bukan sistem negara. Menentang sistem, bukan menentang juga bersaingan dengan sistem. Mana yang lebih baik kita akan tunjukkan, sistem khilafah atau sistem demokrasi. Kalau kalimat panjangnya, kalau saya cerita ini 1 jam baru bisa paham. Lebih konkret, Ustadz, disebut saja salah satu aturan dalam sistem demokrasi yang contoh ya. Sekarang contoh sistem demokrasi. Kalau orang mencuri ditahan ya. Kalau dalam Islam pencuri dipotong tangannya. Sekarang pamannya pencuri atau penjahat dikasih makan pre, dikasih istirahat, dikasih listrik tidak bayar, dikasih makan dijamin, terus tidak bayar kos-kosan. Itu hasil dari suatu kejahatan yang rugi umat. Pama koruptor merugikan ratusan juta umat, dirugikan. Dia dikasih istirahat bertahun-tahun, makan pre, tidak bayar, kalau sakit diobatin, kalau Islam potong tangannya. KPK mengumumkan mantan mencerita telah dipotong tangannya karena mencuri. Dia ke Amerika, dia bilang, oh itu yang keluar di YouTube kemarin, dia habis mencuri, yang potong. Kembali ke Indonesia, bagaimana kabar Pak mantan? Tak potong tangan. Lalu KPK-nya bilang begini, kepada bapak-bapak yang sempat maling atau siapapun yang mau maling, mulai besok dipersilakan. Mikir orang. Tapi kalau sistem demokrasi, awas, siapa yang korupsi akan ditindak. Tapi tambah banyak koruptor. Mana yang bagus? Nah, kalau di dalam sistem demokrasi kan pemimpin dipilih melalui pemilu ya, atau pilkada. Kalau di dalam khilafah itu pemimpin dipilih seperti apa caranya? Maka kita akan akan merebut hati umat. Nah, hati umat yang ada di partai itu, yang ada di pemerintah itu, yang ada di masyarakat itu, yang ada di hatinya kita pilih. Lalu untuk dia menentukan pilihannya nanti. Pilihannya kita ini merebut hati umat. Ya, pilihannya itu melalui apa? Apa pemilihan umum atau penunjukan dari ustadz atau seperti apa untuk pemimpin itu? Kalau hati umat kita setelah rebut, apa maunya umat. Jadi kita tidak boleh terus maunya kita ya, jangan. Ya, kalau hati umat kita rebut, hati presiden kita rebut, hati Kapolda kita rebut, hati Pak Menteri kita rebut, hati polisi kita rebut, hati lah apa maunya dia kalau memang hatinya sudah setuju kepada kebenaran. Baik. Kan kalau untuk Ustadz sendiri, Ustadz Abdul Qadir secara pribadi ya, saya tidak bertanya ke jamaah Ustadz. Kalau Ustadz sendiri ikut dalam pemilihan presiden yang lalu? Kalau saya ditanya di sini sama Pak Polda, Pak Ustadz milih yang mana? Saya bilang saya ini sebagai muslim, kalau memilih nomor 1 berarti saya berpendapat nomor 2 jelek. Kalau saya pilih nomor 2 berarti saya berpendapat nomor 1 yang jelek. Oleh karena itu saya anggap dua-duanya saja baik. Ya. Jadi Ustadz tidak ikut? Jadi terpaksa saya tidak ikut karena itu tadi saya tidak kenal. Saya tidak kenal, bagaimana mau saya pilih yang tidak kenal, anggap baik saja semua atau saya anggap jelek semua. Terima kasih Ustaz. Ya, saya hanya ingin tahu itu aja. Ustadz Najih, gimana Ustadz Najih ini? Pandangan Ustadz Abdul Qadir mengatakan dia hanya ingin merebut hati umat katanya.